Halo, kita bertemu lagi di hari ketiga MPLS. Masih semangat ya anak-anakku? Tinggal 1 hari kegiatan MPLS. Semoga anak-anakku tetap sehat. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Kegiatan kita hari ini adalah peraturan akademik, kemudian ekstrakurikuler, nanti dilanjutkan dengan dinamika kelompok dan kegiatan penutupan MPLS. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materi selanjutnya adalah peraturan akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Waka Kurikulum, Bapak Dr. Andes Sutrisno Raharjo. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Luar tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya perlu saya perkenalkan, nama saya Sutrisno Raharjo. Pada tahun pelajaran ini diberi amanah untuk berperan dalam kurikulum. Pada kesempatan ini adik-adik akan menerima 2 hal penting. Satu adalah peraturan akademis, yang kedua adalah beban belajar. Ya, marilah kita satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah peraturan akademik SMP Negeri 1 Luar. Peraturan akademik ini adalah peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan selingkung atau seluk-beluk SMP Negeri 1 Luar. Prinsipnya ada berapa? Nanti kita bahas satu persatu. Nomor 1 adalah peraturan akademis merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran baik secara daring maupun luring, ketentuan penilaian atau ulangan baik itu remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik. Yang kedua, peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak peserta didik
menggunakan fasilitas untuk kegiatan belajar. Yang ketiga sekarang, peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi pada guru, mata pelajaran, wali kelas, bimbingan konseling. Yang keempat, peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMP Negeri 1 Luar. Yang kelima, seluruh peserta didik wajib mengikuti bentuk-bentuk penilaian, baik secara daring maupun luring. Penilaian yang pertama adalah penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian sekolah untuk kelas 9. Penilaian ini yang dimaksudkan adalah penilaian sikap yang terdiri dari sosial dan spiritual, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, itulah peraturan akademik pada dasarnya atau garis besarnya mengatur semuanya seperti itu. Kemudian hal penting yang kedua adalah beban belajar. Beban belajar yang diikuti selama adik-adik seluruhnya nanti setelah menjadi siswa SMP Negeri 1 Luar dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu pelajaran kelompok A dan pelajaran di kelompok B. Pelajaran kelompok A terdiri dari 7 mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk kelas 7 bebannya 3 jam per minggu. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 jam juga dalam 1 minggu. Yang ketiga, bahasa Indonesia, 6 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang keempat, matematika, 5 jam dalam 1 minggu. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan alam, 5 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang keenam adalah ilmu pengetahuan sosial, 4 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang ketujuh, bahasa Inggris, 4 jam dalam 1 minggu. Itu adalah mata pelajaran kelompok A. Kemudian untuk kelompok B, yang pertama adalah seni budaya, itu 3 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 3 jam dalam 1 minggu. Kemudian layanan informatika atau disebut TIK, 2 jam dalam 1 minggu. Dan ditambah 1 muatan lokal, yaitu bahasa Jawa, 2 jam dalam 1 minggu. Sehingga nanti adik-adik kelas 7 itu akan memperoleh 40 jam dalam 1 minggu. Namun demikian, dengan kondisi pandemi seperti ini, nanti adik-adik akan diberi tugas tidak persis seperti yang ada dalam beban belajar, akan dibedakan menjadi 2. Dari mata pelajaran itu jumlahnya dikurangi, namun demikian akan ditambahkan dalam tugas-tugas di luar pembelajaran daring. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang semula tadi 3 jam, sekarang untuk kelompok A, yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti hanya 2 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hanya 2 jam. Kemudian bahasa Indonesia hanya 3 jam. Matematika 3 jam. Ilmu pengetahuan alam 3 jam. IPS 2 jam,
dan bahasa Inggris 2 jam. Kemudian untuk kelompok B, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 2 jam, layanan informatika 2 jam, dan bahasa Jawa juga 2 jam. Sehingga nanti adik-adik dalam pembelajaran daring itu hanya mendapatkan 25 jam dalam 1 minggu. Sehingga butuh atau perlu ditambahkan untuk mencapai 40 jam. Nah, kekurangan-kekurangan itu akan ditambahkan dalam tugas-tugas di luar jadwal. Nah, berikut ini adalah jadwal untuk kegiatan pembelajaran daring baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Yang pertama untuk jadwal jam 8 sampai jam 9.30. Kemudian ada istirahat jam 9.30 sampai jam 10. Yang jam kedua itu jam 10 sampai jam 11. Ini untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sehingga hari Senin jam pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian istirahat, kemudian pendidikan agama dan budi pekerti. Hari Selasa, matematika dan PPKN. Hari Rabu, IPA dan IPS. Hari Kamis, bahasa Inggris dan seni budaya. Hari Jumat, PJUK dan layanan BK atau bisa digantikan yang lain. Kemudian yang Sabtu, bahasa Jawa dan TIK. Ini adalah jadwal-jadwal dalam kondisi daring, kondisi pandemi seperti ini. Sehingga nanti adik-adik itu akan mendapatkan waktu tambahan belajar seperti pendidikan agama dan budi pekerti itu 30 menit tambahannya, kemudian PPKN 30 menit, kemudian bahasa Indonesia 60 menit, matematika 50 menit, ilmu pengetahuan alam 50 menit, IPS 40 menit, dan bahasa Inggris 40 menit. Untuk kelompok B, nanti adik-adik akan mendapatkan tambahan tugas di luar jadwal, seni budaya 30 menit, PJOK 30 menit, layanan informatika 20 menit, dan bahasa Jawa 20 menit. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tambahan mata pelajaran untuk memenuhi 40 jam per minggu. Nah, demikian adik-adik semuanya, agar nanti bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi seperti ini. Silahkan mulai berpikir untuk menjadi siswa SMP Negeri 1 Muar. Demikian saja. Al-haqqu mirabbikum, segala kekurangan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah. Saya ucapkan selamat belajar, selamat bergabung dengan SMP Negeri 1 Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Mugito MPD. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku yang berbahagia, kesempatan kali ini kita melanjutkan masa FPLS dengan materi ekstrakurikuler. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Mugito, panggil saya Pak Gito. Kemudian yang berikutnya, kita akan membahas tentang ekstrakurikuler. Kita awali bahwa yang pertama kita
memahami dulu dari pengertiannya, pengertian dari ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini atau sering disebut di luaran dengan kata ekskul ya. Ini adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan membantu dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Ada beberapa hal yang sudah disebutkan oleh Menteri Kebudayaan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu di tahun 1993 pada nomor 080/U/93 bahwa kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler merupakan kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum di dalam susunan program sesuai keadaan serta kebutuhan sekolah, dirancang dengan khusus supaya sesuai faktor minat dan bakat siswa. Berikutnya tujuan untuk ekstrakurikuler ini antara lain: 1. Mengembangkan potensi siswa dengan secara optimal serta terpadu yang melingkupi bakat, minat, serta kreativitas. Memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah ialah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif serta bertentangan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Yang keempat, menyiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat mandiri. Ruang lingkup. Nah, untuk ekstrakurikuler ini ada ruang lingkupnya, antara lain yang pertama, mengembangkan pengetahuan serta juga kemampuan penalaran siswa, keterampilan dengan melalui hobi dan minat, dan juga mengembangkan sikap terhadap program intrakurikuler serta program kurikuler atau kegiatan aktivitas ekstrakurikuler dimaksudkan untuk dapat mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh kelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, serta kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah dan di luar jam pelajaran. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler secara di sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya kita lihat untuk fungsi ekstrakurikuler. Nah, fungsi ini ada beberapa, yaitu fungsi untuk pengembangan, fungsi untuk sosial, fungsi rekreatif, dan fungsi persiapan karir.
Adapun untuk menjelaskan masing-masing, kita lihat fungsi pengembangan. Di sini ekstrakurikuler tersebut memiliki fungsi di dalam mendukung perkembangan personal peserta didik itu dengan melalui suatu kegiatan aktivitas ekstrakurikuler, mendukung perluasan minat, pengembangan potensi, serta pemberian kesempatan di dalam pembentukan karier, serta juga pelatihan kepemimpinan. Itu untuk beberapa yang pengembangan ya. Kita lanjutkan ke fungsi sosial. Suatu aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperluas pengalaman sosial, praktik, keterampilan sosial, serta internalisasi nilai moral dan juga nilai sosial. Berikutnya penjelasan fungsi rekreatif. Nah, ekstrakurikuler di dalam suasana rileks, menggembirakan, serta menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler harus bisa atau dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang serta lebih menarik bagi peserta didik. Sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan fungsi persiapan karir. Kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki fungsi untuk dapat mengembangkan kesiapan karier peserta didik itu dengan melalui pengembangan kapasitas. Itu tentang fungsi. Sekarang kita lanjutkan manfaat. Nah, kalau manfaat itu beda dengan fungsi. Nah, sekarang untuk manfaatnya itu ada beberapa. Satu, untuk dapat atau bisa memberikan kesempatan bagi pemantapan ketertarikan yang telah atau yang sudah tertanam, dan juga pembangunan ketertarikan yang baru. Jadi yang sudah tertanam untuk menuju ke yang baru. Berikutnya, yang kedua, untuk bisa atau dapat memberikan pendidikan sosial. Itu dengan melalui pengalaman serta pengamatan, terutama dalam hal perilaku kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, serta kemandirian. Berikutnya, untuk membangun suatu semangat serta mentalitas bersekolah. Berikutnya, untuk memberikan kepuasan bagi perkembangan jiwa anak atau pemuda. Untuk dapat mendorong pembangunan jiwa serta moralitas, untuk menguatkan kekuatan mental serta jiwa siswa, untuk bisa memberikan kesempatan di dalam bergaul bagi siswa. Berikutnya, untuk memperluas sebuah interaksi, untuk memberikan salah satu kesempatan kepada siswa di dalam melatih kapasitas kreativitas mereka lebih mendalam. Berikutnya untuk saya sampaikan jenis ekstrakurikuler.
Nah, ekstrakurikuler ini ada 2 jenis ya, berdasarkan pilihan ya. Artinya kita pilihannya ada 2. Yang pertama bersifat wajib. Wajib ini diikuti oleh seluruh peserta didik atau seluruh siswa ya. Di sini kita sudah ditentukan yaitu pramuka. Yang kedua ekstrakurikuler pilihan. Nah, di sini semua peserta didik atau siswa bisa memilih dari beberapa cabang di ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah, maksimal 2 macam. Ini untuk dilihat dari pilihannya. Dilihat dari waktunya. Nah, itu ada ekstrakurikuler rutin, ada yang periodik. Kemudian untuk yang berikutnya kita lihat dari jenis kegiatannya. Itu ada krida, itu latihan dasar kepemimpinan siswa, bisa kepramukaan, PMR, ya, paskibra, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang karya ilmiah. Karya ilmiah itu di SMP 1 luar yaitu karya ilmiah remaja. Nanti saya sebutkan di jenis-jenis di belakang. Berikutnya latihan atau olah bakat atau juga prestasi. Nah, di sini adalah untuk pengembangan bakat, olahraga, seni, budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lain-lainnya. Yang berikutnya, sekarang kita mengerucut di SMP Negeri 1 luar untuk tahun 2021-2022. Yang ada di SMP Negeri 1 luar, yang pertama sifat wajib. Semua peserta didik yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua bersifat pilihan, dengan catatan bahwa peserta didik maksimal hanya boleh memilih 2 macam. Nah, di sini untuk macamnya akan saya sebutkan ya. Yang ada di dalam OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Terdiri dari mata pelajaran IPA, matematika, dan IPS. Kemudian ada berikutnya yaitu untuk OOSN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Terdiri dari pencak silat, sepak bola, bola voli, bola basket, sepak takraw, tenis meja, dan catur. Kemudian yang lainnya yang di luar OSN dan OOSN masih ada disediakan yaitu vokal, seni tari, storytelling, seni musik, rebana, kemudian masih ada lagi atletik, ada lagi PMR atau palang merah remaja, dan KIR, karya ilmiah remaja. Ini untuk semua yang disediakan pilihan bagi anak-anak. Sekali lagi maksimal bisa memilih 2. Demikian dalam materi ekstrakurikuler di MPLS dari saya, dan jika banyak kurang atau lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku,
Materi selanjutnya adalah kegiatan dinamika kelompok melalui link Zoom yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu Wali Gugus masing-masing. Anak-anak sudah memasang aplikasi Zoom ya. Selamat mengikuti Zoom meeting dengan Wali Gugus. Dan nanti kita ketemu lagi pukul 9:20 untuk mengikuti kegiatan penutupan MPLS.